Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa alanihi wa sahbihi madamatis sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa birizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. والمقالة السادسة والعشرون, nasihat yang ke-26, halaman 7 di tengah-tengah. Qila, dikata oleh para ulama, kufranun ni'mati, bermula kada menyukuri nikmat. Kufran itu kufur terhadap nikmat. Maksud kufur itu ya tadi kada menyukuri akan nikmat. Tidak menyukuri akan satu nikmat itu adalah lu'mun, tercela. Arti lu'mun itu tercela atau dicela. Maksud dicela di sini kada disukai oleh Allah. Maksudnya adamu syukri lin ni'mati, bermula tidak mensyukuri bagi satu nikmat, itu adalah dalilun, sebuah bukti, menjadi bukti ala atas danaatin nafsi, kotornya hati. Ala danaatin nafsi, kotornya hati. Jadi orang yang kada penyukuran padahal nikmat itu barandak di awaknya, hibak nikmat Allah di awaknya, tapi satu pun kada ada yang disyukurinya, itu menandakan bahwa hatinya tadi kotor. Jadi hati yang kotor itu mendinding kita dari memandang akan kebaikan Tuhan. Nah, rasanya kebaikan Allah itu kada ada di dirinya. Rasanya kebaikan Allah itu belum sampai ke dirinya. Rasanya kebaikan Allah itu ada di diri orang aja, inya kada dapat. Rasanya Allah belum memberi kebaikan lawan inya. Nah, itu perasa yang salah-salah itu. Nah, itu menandakan kotornya hati. Pintangan mana hati yang kotor yang menyebabkan kita kada kawa bersyukur? Pintangan niat hidup yang salah di dalam hatinya. Inya berisi niat hidup bukan semata-mata menjunjung perintah Allah, tetapi menjunjung perintah nafsunya. Siapapun orangnya, bini-bini ke laki-laki, kabila masih beramal, beribadah, berikhtiar demi menurutakan atau menjunjung perintah nafsunya, maka itu kena akan membutakan mata hatinya dari memandang akan kebaikan Allah yang hibak di dirinya. Nah, ujung-ujungnya kena menyalahkan Allah Ta'ala. Memang Allah secara langsung kada disalahkannya, makhluk Allah yang disalahkannya. Makhluk Allah disalahkan, hakikatnya menyalahkan Allah. Nah, itu. Jadi dicela orang yang kada mensyukuri satu nikmat. Kenapa dicela? Wajar dicela sebab pertanda dalilun ala danaatin nafsi, pertanda bahwa kotornya hati orang tersebut. Kada penyukurannya kita. Satahunan nyaman kita harus liur, hanyar seminggu itu liur kada nyaman, lalu sudah aja pin abut. Nah, itu pertanda hati kita tadi kotor. Wa suhbatul ahmaqi, dan bermula berteman dengan orang yang bodoh. Ahmak ini kakak tuha oleh bungol, kakak tuha oleh bungol. Amun jahil kan ya bungol. Nah, dang sanak tuha jahil tuh nah ahmak darahnya. Nah, bahasa Banjarnya ada tuh. Napa tuh? Nah, siasaim bungol bukhal. Muka-muka tambok nih kita. Alih benar.
bakawan lawan orang tambok ngalih urusannya. Amun orang ini bungul kita kawani sudah ada bagus, apalagi tambok. Wahwa yaitu adalah wadi'u syai'i, orang yang bodoh ini wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi mal ilmi bi qabhihi. Inya tadi mengerjakan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Jam kayak ini orang jam sembayangan maghrib, inya badminton, tambok tuh. Mengerjakan sesuatu fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya. Padahal inya tahu aja mal ilmi biqabhihi, bahkan inya tahu bahwa yang digawinya itu dicela. Tempat yang sekarang ini harusnya sembahyang maghrib, sekalinya ini asik badminton. Nah, fi ghairi mahallihi, artinya mengerjakan sesuatu bukan pada tempatnya. Ma'al ilmi biqabhihi, padahal nya tahu itu dicela, kada bagus. Nah, maka orang ini artinya amunnya jahil kan memang kada tahu. Ini tahu aja. Nah, itu. Maka orang yang bakawan ini lain, yang dibahas ini lain si tamboknya. Kitanya bakawan lawan si tambok, paham nah? Kitanya ini nah bakawan lawan orang yang kada pintar, itu su'mun, jelek. Kitanya tak umpat dua jadi jelek. Nah, jail eleka jelek. Ai maksudnya ghairu mubarakin, kada berberkat hidup kita. Ini kitanya bakawan lawan orang yang dasanak jahil tadi. Nah, kita tak umpat hidup kada berberkat. Tak umpat hidup kada berberkat. Kamarawa at-Tabrani an Bashir, sebagaimana telah meriwayatkan Imam Tabrani yang sanadnya dari Imam Bashir, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalilnya nah. Di mana para ulama memadahkan bahwa bakawan dengan orang yang kada tapi pintar ninto jelek karena kada berberkat, dalilnya hadis Rasulullah. Apa itu? Qala Rasulullah. Jar Nabi isrim. Asalnya isrim. Kalau nya disambung mimnya baris ke bawah. Isrimil ahmaqa. Nah, itu. Kalau disambung isrimil ahmaqa. Bikasril hamzah warra. Nah, ra-nya kasrah juga, berarti isrim. Ai, apa itu maksud isrim? Ai yaitu iqata wuddahu. Iqata wuddahu, putuskan wuddahu akan persahabatan lawan inya. Nah, jadi kita tuh boleh jadi bakawan, cuma sekadar bakawan aja, jangan jadi sahabat kental lawan orang yang kayak itu. Ada mau menuntut ilmu, padahal harusnya dia menuntut ilmu dan inya tahu menuntut ilmu itu bagus saja. Nah, ini nih yang dasanak jahil tadi, tahu aja menuntut ilmu itu bagus dan paham seorang itu perlu ilmu, tapi tetap kada hakun menuntut ilmu. Nah, maka di sini orang yang kaya itu termasuk kada bagus kita jadikan kawan akrab. Amun kawan yang sekali sama tawa aja kada apa-apa. Menjadi kawan akrab ada bagus. Iqta, putuskan olehmu wuddahu, akan persahabatan kental lawan inya. Nah, asal makna cinta pengentu wuddah itu. Putuskan kecintaanmu terhadapnya. Nah, boleh kita bakawan lawan inya, mun dari sisi perhitungan inya bisa kawa kita pengaruhi. Orang ini bila kita kawani, kawa aku pengaruhi, kawanya menuntut ilmu. Nah, ayo aja bakawan. Mun cagar saurang tak pengaruh lawan inya, jadi tempat jadi tambuk juga. Nah, baik ada usah. Yang kayak itu. Wal makna yang dimaksud sebenarnya adalah la tusahibhu, jangan engkau berteman akrab dengan orang tersebut. Nah, apa alasannya? Disuruh jangan berteman akrab dengan orang tersebut. Liqubhi halatihi, karena sangat jelek keadaannya. Nah, keadaannya jelek benar.
tahu wae bejakat tu wajib dan seorang sampai juga nisabnya sampai haulnya tapi kada hakon bejakat. Nah ini namanya ya tadi teh padahal orangnya pangkat tinggi misal tuh. Nah ini di atas pada jahil anunya beratnya nih tuh nah. Tadi teh bahasanya tadi kada bagus tak kebanyakan menyambet nih tuh pamali juang bahari tambok tadi nah kesambat pulang. Nah jadi kada bagus keadaannya nih tuh. Wali anna dhiya'a, kenapa pulang kita disuruh jangan terlalu akrab dengan orang yang kayak ini? Nah, sebab li anna tiba'a, karena sesungguhnya tabiat manusia surraqatun, bisa mencuri. Nah, bisa menuruti maksudnya. Mencuri itu maksudnya menuruti. Tabiat manusia ini bisa menjangkit. Nah, waqad yasraqu tab'uka, terkadang bisa mencuri oleh tabiat engkau minhu, dari tabiatnya si ahmak tadi. Nah, kadangkala tabiat kita tahu umpat-umpat lawan inya. Gara-gara kita jadi kaman akrab lawan inya. Tahu umpat lawan orang yang bisa berruku, cakan ngeruku biasa kada apa-apa. Ini ruku yang bisa mabuk. Nah, tahu 4 juga seorang kan akhirnya jadi mabuk. Nah, itu. Jadi bahasa istilahnya bila bakawan lawan orang yang berjual minyak harum, tak umpat tak cium harumnya. Tapi bila kita bakawan orang yang berjual acan atau iwa karing, maka tak umpat bau iwa karingnya. Dan itu sudah ulun coba akan hari-hari hendak bila ulun mau iwa karing itu dasar bujur pian. Nya tajapai bang, memilih-milih ya kalau tajapai kium ha dasar bujur tangan bau iwa karing. Padahal kada ada iwa karing di tangan, tapi tangannya bau iwa karing. Nah itu. Tapi mau nukar minyak harum bang, tangan bau minyak harum. Nah kayak itu. Kita nilah belajar ikhlas secara teori paham, tapi sulit kita mempraktikkan ikhlas nih tuh. Kenapa? Karena kawan kita buhan orang yang kada bersifat ikhlas. Nah, amun kita hendak dapat ikhlas, kakawanan orang-orang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, maka kita mudah jadi ikhlas. Karena kakawanan ini tabiatnya tadi tuh saling mencuri. Yang mana paling kuat itu yang mempengaruhi. Kalau kita lemah, kita terpengaruh. Kakawanan orang ahli dunia, maksudnya orang pamalar. Untuk ilmu kada mau pamalar benar. Seorang ini belum kuat lagi, tahu umpat-umpat jadi pamalar tuh kita. Nah itu maksudnya. Warawa at-Tirmidzi an Ibni Umar, meriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ibni Umar, wa anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, jar Nabi, khoslatani, ada 2 perkara, man kanata fihi, barang siapa 2 perkara itu fihi ada pada seseorang. Ini ada 2 perkara. Mun 2 perkara ini ada dalam diri seseorang, fihi dalam diri seseorang, katabahu Allahu syakiran sabiran, maka Allah menulis akan orang tersebut syakiran, orang yang bersyukur, sabiran, orang yang bersabar. Nah, jadi barang siapa ada 2 perkara ini dalam diri seseorang, Allah tulis orang itu orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Maksudnya imannya sempurna. Maksudnya apa? Janji Allah surga terhadap orang yang sabar, apalagi terhadap orang yang bersyukur. Wa man lam takuna fihi, namun kebalikannya, barang siapa tidak ada 2 perkara ini fihi pada seseorang, lam yaktubhu Allahu, maka Allah kada menulis akan orang tersebut syakiran wala sabiran, orang yang kada bersyukur dan orang yang kada bersifat sabar. Nah, mengapa 2 perkara itu? Nah, nomor 1 man nadhara, garis bawahi itu nomor 1. Man nadhara,
Yang pertama, nomor satu, orang yang memandang fi dinihi, pada masalah agamanya itu, ila man huwa fauqahu, kepada orang yang di atas inya dari sisi kualitas beragamanya. Nah, jadi dalam urusan agama yang dipandang orang yang lebih hebat, lebih cangkal, lebih alim, lebih rajin beribadah, lebih pemurah. Itu yang dipandangnya dalam urusan beragama. Sembahyang 5 waktu, yang dipandangnya orang yang rajin berjamaah. Nah, kita ini kan kada berjamaah, maka kita timbul kena rasa iri, hendak jua berjamaah. Karena yang dipandang orang yang rajin berjamaah. Coba aja sebalikannya, kita ini di rumah taruh sembahyang, yang kita lihati orang yang kada sembahyang, maka kita kada berpikir berjamaah tuh. Kenapa? Sebab kita sudah rasa baik pada orang itu, rasa untung sudah. Nah, lalu merasa cukup dalam hal masalah agama. Nah, ini rugi. Jadi yang disuruh itu bila kita memandang urusan agama kita, lihat orang yang lebih unggul dari kita, yang lebih di atas dari kita. Kita biasa anak, orang bisa anak juga. Tapi anak orang masuk pesantren, anak seorang masuk apa? Untung kada masuk penjara. Kada masuk penjara, Bang. Kada setumat aja hilang ya. Nah, sama aja juga. Asa sedih hati kita. Jangan bangga. Oh, kada apa-apa aja sebulan aja, itu panggil setahun ya. Nah, jadi kalau urusan agama, lihati orang yang talabih. Anak seorang kada masuk pesantren, anak orang masuk pesantren, asa rugi kita. Nah, jangan rasa biasa-biasa aja nih masalah agama. Bini orang bakarudung, bini seorang ada bakarudung, tali hati bini seikungnya ninto yang kada bakarudung, paha kelihatan pulang. Bah, kada apa aja, rambut aja kada kelihatan, itu pang jalan paha-pahanya aja. Nah, jangan lihati orang bini orang yang bakarudung yang liput itu dilihati supaya kita ada rasa hendak menuruti. Jangan merasa cukup dalam urusan agama, karena agama ini urusannya akhirat. Nah, dalam urusan akhirat jangan merasa cukup. Lihati orang yang lebih unggul dari kita. Orang bersedekah 10.000 kawa sehari, kita kawa 5.000 aja. Nah, lihati orang yang 10.000 itu, yang kawa 50.000, kawa 100.000. Jangan melihati yang kawan yang kawa 1.000. Nyawa berapa? 1.000 aja kah? Alhamdulillah aku 5.000 nang aja. Nah, jadi dilihat yang sedikit saja, lalu kita kada dapat peningkatan. Nah, kada dapat peningkatan. Padahal disuruh dalam urusan agama, urusan akhirat meningkat itu kenapa? Kenapa disuruh? Untuk kita juga kena. Jadi untuk kasugihan kita di akhirat itu tergantung di dunia ini. Peningkatan kita beribadah. Makin meningkat ibadah kita, tapi syaratnya ikhlas lah. Nah, makin meningkat ibadah kita yang ikhlas, itu makin sugih juga kena di sana. Makin sugih juga di sana. Amun pangulir di sini, miskin di sana. Seandainya masuk surga juga di ujungnya. Nah, cak ibaratnya tuh di palatarnya, palatar surga. Syukur juga, alhamdulillah. Tuh masuk, tuh biasa sangkut aja tuh sedikit lagi gugur. Kenapa pangulir benar? Sama nang kayak menuntut ilmu tuh jangan kapi ketujuh yang di parak sandal dodok. Nuntut ilmu tuh bujur-bujur. Ini parak sandal bawah pohon jambu dodok. Untung kada di atap masjid dodok. Nah, mudah kayak anggap mudah kayak biasa aja tuh, jangan bila kita menganggap biasa aja kena yang kita terima di akhirat biasa-biasa juga kena. Nah, anggap bapala. Bapala itu bahasa kita orang Hulu Sungai juga. Pian kada paham takdir sudah. Jadi kalau ada orang Jawa kada paham, orang paham aja. Orang misal umpama ini. Kenapa kada paham? Sudah takdir nang ai. Yang lain bahasa, lain pemahaman. Jadi yang paham alhamdulillah, kada pahamnya kada apa-apa, belum saatnya paham. Kada kawan menyuruh bahasa Indonesia, ini kan sudah bahasa Indonesia sudah. Anu aja gurunya bahasa Indonesia apa aja. Bahasa Indonesia aja julun menjaga tasilahu kena ilat ulun ya, Pak. Nah, jadi siapa kawai sudah ya kalau ulun bahasa Indonesia janggal juga pian. Aneh itu nah. Asa aneh juga bang, mendak aja asa ngalih juga tuh. Jadi seadanya tuh, Bang.
Ya kan ada nang itu bang gurunya itu bang bahasa Indonesia yang baik dan benar bang ya. Nah, majolo nenek ngalihai teh. Kada kawa sudah Tuhan mulah nang itu ya kalau. Nah, jadi man nadzara bidinihi ila man huwa fawqahu. Barang siapa, ini orang nih, yang pertama nih, bila ada di diri orang tersebut yang kayak ini, orang tuh termasuk bersyukur dan bersabar. Satu, man nadzara bidinihi ila man huwa fawqahu. Orang yang memandang dalam urusan akhiratnya kepada orang yang lebih unggul daripadanya. Faqtada bihi, maka inya mau menuruti. Nah, faqtada bihi, maka inya mau menuruti dengan orang tersebut. Artinya hendak juga nang kayak itu. Itu satu. Mun kawan itu ada di diri kita. Nah, yang kedua, wa nadzara fi dunyahu, dan memandang pada urusan dunianya, ilaman huwa dunahu, kepada orang yang di bawah inya. Nah, kalau urusan dunia pandang orang yang di bawah kita. Urusan dunia nih pandang orang yang di bawah kita. Kita berisi sepeda motor saja. Jangan memandang orang yang berisi mobil. Pandang orang yang kada berisi sepeda motor. Yang berisi sepeda nahan. Sepeda aja. Kita pandang kita berisi sepeda motor. Alhamdulillah. Yang berisi sepeda memandang orang yang hanya kemana-mana berjalan batis. Kabanjir itu berjalan batisan kasihannya. Ada kita kawa bersepeda, alhamdulillah. Nah, kawa bersyukur. Nah, ini bagus nang kayak ini. Sebab bila kita memandang yang kadada, apalagi yang kadada ini ada di diri orang lain, itu yang kita pandang dan itu urusan dunia. Kita kada mau bersyukur-syukur, kita bau umuran kada mau bersyukur-syukur, dan ujung-ujungnya timbul kehilangan kesabaran. Kehilangan kesabaran. Nah, padahal setiap satu nikmat wajib disyukuri. Setiap satu nikmat wajib disyukuri. Tapi karena kita tali hati orang yang di atas dalam urusan dunia, kada tasyukuri dan cenderung kita maungut duduk pinggir jalan, melihat mobil lalu ekstrada aja bacaannya. Seorang kadada, ini kan ekstrada nih orang aja berarti. How aja pikir kapan pabila aja. Nah, melihat pulang ekspansa, seorang batispa ya. Nah, akhirnya ya mau terus ujung-ujungnya pindah kayak hidup tuh pindah kayak kada bersemangat. Nah, dikiau orang dan hendak ke mana aja orang. Barang aja kemana angin membawa aja. Nah, jawabannya kan sudah yang ngawur jawaban. Bisa konslet kita tuh. Rambut pindah cugat kesian. Makanya orang miskin bener nih tuh. Nah, padahal cara boleh ke rumah melakukan syukuriha. Banyak kayak juga yang aku disyukuri karena ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, mau itu kurihing, cakap aku menyukuri itu. Nah, wa nadzara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Memandang dalam urusan dunianya kepada orang yang di bawahnya. Maka hasilnya apa? Fahamidallaha ala ma fadallahu bihi alaih. Maka hamidallah, maka inya memuji akan Allah alama atas nikmat faddalahu yang Allah anugerahkan kepadanya bihi dengan nikmat tersebut alaihi kepadanya. Nah, dua perkara itu. Bila kita mau melihat urusan dunia ke bawah kita mau menyukuri, mau memuji Tuhan. Maka hasilnya katabahullahu syakiran, Allah menulis akan orang tersebut syakiran, orang yang bersyukur, sabiran, orang yang bersabar. Nah, kebalikannya bang, nah, waman nadzara bidinihi ila man huwa dunah, barang siapa memandang pada urusan agama kepada orang di bawahnya. Nah, wa nadzara fi dunyahu, dan memandang dalam urusan dunianya ila man huwa fawqahu, kepada orang yang di atasnya. Pak asipa, hasilnya apa? Pak asipa, maka inya jadi bersusah hati, merasa susah. Pak asipa pastinya merasa susah. Alama fatahu, atas apa yang tidak dia peroleh. Nah,
Asal mana apa yang keluputan akannya, maksudnya yang dia tidak peroleh. Maka hasilnya pang sudah inya hatinya susah hidup di dunia. Yang kedua, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Allah kada menulis orang tersebut bahwa orang tersebut orang yang bersyukur, kada ditulis Tuhan. Kayak itu juga orang bersabar, kada ditulis Tuhan juga, malah berbalikannya orang yang kufur lawan nikmat, kafiran ala ni'matillah. Nah, itu tulisannya. Jadilah bila inya kada mengamalkan yang dua perkara ini, nah pasti pak hatinya merasa susah. Satu, di dunianya merasa seorang. Nah karena yang kedua pulang di akhiratnya kada mendapat pahala syukur dan pahala sabar. Berarti apa tuh? Bisa neraka tuh ya. Karena neraka tuh bagi orang yang bersabar dan bersyukur aja. Jadi iman kita tuh cak ibarat dijadikan dibalah keluar syukur dan sabar. Iman di dada kita. Nah, jadi mun kawa kita bersyukur terhadap perbuatan Allah di diri kita. Mun kada kawa bersyukur bersabar. Lapas dari bersabar ya kufur nernya. Nah kufur ini kada ada sabar begini ya syukur. Arti kufur ini tuh kada mensyukuri nikmat Tuhan. Nah, ujung-ujungnya gara-gara kada bersyukur ya akhirnya pusang tuh ya kada bersabar. Waktu pusang tuh iman tuh melacung sudah. Mati pusang. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ini yang disebut saul khatimah. Makanya nih apalagi kita sudah tua-tuaan ya kalau garing. Mulai lagi anum nih kita biasakan bila garing itu jangan diratapi garingnya. Sakit kepala pikirkan yang nikmat batis yang kada sakit. Sakit gigi pikirkan nikmat mata yang kada sakit. Jadi kita tetap kawa bersyukur lawan Tuhan. Jangan sakit gigi itu yang diretapi terus. Aduh. Ya. Urusan sakit gigi terus yang diretapi seharian semalaman semingguan. Nah, mati aduh. Nah, artinya waktu itu nya kehilangan syukur. Kada sempat menyukuri nikmat Tuhan yang lain. Satu, yang kedua kehilangan sabar. Berkuriak-kuriak. Bahkan kada hakun puasa. Awak benar kada hakun puasa. Nah, duduk bulan puasaan berabah di Marlawang. Punya bila tagawil aku buka puasa aja. Awak ganal bener ngalih bener anu anak lalu situ paksa yang bini yang anak jalan higa anak keluar rumah. Napa yang laki no balangan. Yang iyanya kada anak puasa. Yang iyanya alasannya sakit gigi. Nah, kebiasaan mengeluh bila ada musibah ini kena bisa tabawa sampai ke waktu sakaratil maut. Waktu sakaratil maut tuh yang biasanya ada garing, ya ada sakit parut kah yang diarit kepala kah. Mungkin kita kada biasa bersyukur, kada biasa bersabar, biasanya kupur. Waktu kupur tuh hilang iman. Jangan sampai waktu sakaratil maut tuh hilang iman. Maksudnya yang ada kupur aja, kada ada tersyukuri nikmat Tuhan, kada ada bersifat sabar, bak mati hilang iman. Nah, itu disebut saul khatimah tuh. Aduh, jangan pikiran aduh aja kada memikirkan nikmat Tuhan, datang di mana berzikir. Nah, ini maka mun biasa lagi sihat tuh kayak itu kena bisa terbawa-bawa waktu sakaratil maut. Jadi bapak sakit. Nah, jangan tapi dipikirkan yang sakitnya sakit tuh diobati selesai sudah. Lihati yang kada sakit, dinikmati yang kada sakitnya itu nah dipikirkan, disyukuri. Jangan marah tapi yang sakit terus dibawa-bawa kemana-mana yang sakit terus yang dipikirkan yang dilihati ujung-ujungnya kada tersyukuri yang lain. Nah itu sifat yang kada bagus. Kita khawatir loh punya sifat yang kada bagus ini tabawa waktu sakaratil maut. Nah tuh hujan juari ya kalau santai aja kita tanggung bener nah sedikit mana lagi nah. Hadal hadisu bermula hadis ini hadis yang ini tadi yang dua perkara ini nah. Ini jasidin jami'un mengumpulkan di jami'i anwa'il khairi bagi seluruh macam-macam kebaikan. Nah, jadi cukup dengan hadis ini nah kita mau mengamalkan itu kena menarik seluruh kebaikan ada di diri kita. Asal kita mengamalkan hadis ini. Nah, urusan agama, urusan akhirat lihat orang yang lebih unggul dari kita, jaga baik tuh kita.
cagar jadi banyak kebaikan di dari kita cagarnya. Urusan dunia bang, lihati orang yang di bawah kita, maka cagar bagus juga kita. Bakawan lawan orang-orang yang miskin, maka kita ini rasa penyugihnya timbul di hati kita ini lembut, timbul katujung babari-bari bersedekah. Nah, ini amalan sesama Madani. Bila kita bakawan lawan orang-orang sugih, kita di situ paling paling